Uralaya Allahku, terima kasih buat kebaikanmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mau selalu menyembah-Mu. Kami mau selalu bersyukur dan terbang syukur bagi-Mu. Selama ku ada, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Ku mau selalu berkata, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau manis, Engkau terindah dalam hidupku. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari apapun yang kita alami hari ini, kita katakan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Ora pata kaya rala pata kaya rala warala 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 warala. Ora pata kaya rala warala masanti. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Shirala barala 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 barala. Saya persilakan Pak David untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem atas waktunya. Benar, segala sesuatu itu hanya untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau masih menyertai kami. Bahkan Engkau telah memilih kami sehingga kami telah dipisahkan dari dunia. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar tentang bagaimana layaknya menjadi mempelai Kristus. Tuhan, buka hati kami dan ajarilah kami agar kami nanti waktu kedatangan Engkau kedua kali kelak, kami tidak malu untuk menemui Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat pujian hanya untuk-Mu. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya akan bahas setelah rapture adalah kekudusan mempelai Kristus. Saudara, kata kekudusan di sini artinya dipisahkan dari dunia. Jadi dipisahkan untuk menjadi milik Kristus. Ini udah di pasal 5, dewasa dalam iman. Nah, adalah 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, kekudusan mempelai Kristus. Setelah itu minggu depan kita akan akhiri gereja adalah keluarga Allah. Baik bayi, anak kecil, anak yang baru berdiri atau yang berjalan maupun mempelai, semuanya adalah keluarga Allah. Ini akan ditutup minggu depan kita selesai 1 Tesalonika. Saudara, Yesus Kristus menyatukan tetapi juga memisahkan. Saudara, mereka yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat akan dipersatukan dalam Kristus sebagai anak-anak Allah. Kita adalah anggota tubuhnya dan semua satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Ketika Yesus kembali di udara,
kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di udara, dan setelah itu kita tidak akan pernah terpisah lagi dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus Kristus juga merupakan pemisah. Demikianlah pemisahan di antara orang-orang karena Dia. Yohanes 7 ayat 43, ayat 9 ayat 16, pasal 10 ayat 19. Iman kepada Yesus Kristus tidak hanya menyatukan kita dengan orang percaya lainnya, tetapi juga memisahkan kita secara rohani dari seluruh dunia. Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, ada perbedaan antara orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tema inilah yang dikembangkan Paulus dalam perikop ini, yaitu kekudusan mempelai Kristus, yaitu sebagai umat kita udah dipisahkan dari dunia. Jadi tujuannya adalah untuk mendorong orang-orang percaya untuk hidup kudus di tengah-tengah lingkungan kita. Dia melakukan ini dengan menunjukkan perbedaan, pemisahan antara mempelai Kristus dan orang tidak percaya. Pertama, mempelai Kristus memiliki pengetahuan, tetapi orang tidak percaya bodoh. Mempelai Kristus berharap akan datangnya kembali Tuhan Yesus, tetapi orang tidak percaya akan dikejutkan dengan datangnya Tuhan Yesus. Mempelai Kristus akan sadar, tetapi orang tidak percaya akan mabuk. Dan mempelai Kristus akan memperoleh keselamatan, tetapi orang tidak percaya akan mengalami penghakiman. Jadi inilah topik hari ini yang akan saya bahas, saudara. Kita baca firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, akhir zaman, masa kedatangan Tuhan Yesus, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, pertama, orang mempelai Kristus mempunyai pengetahuan, tetapi orang-orang tidak percaya ini mereka tidak tahu. Mereka ignorant, bodoh. Jadi bagian pertama adalah perbedaan antara mempelai Kristus dan orang-orang tidak percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara, ada 3 frasa, 3 kata dalam ayat-ayat ini yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.
Pertama adalah kata zaman dan masa. Oke. Frasa ini hanya ditemukan 3 kali dalam Alkitab dan terutama mengacu pada rencana Allah bagi Israel. Inilah cara Daniel menyatakannya ketika Tuhan memberinya pemahaman tentang mimpi raja. Penggunaan frasa oleh Tuhan kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 menunjukkan bahwa zaman dan masa terutama berhubungan dengan Israel. Allah memiliki rencana yang pasti bagi bangsa-bangsa di dunia, dan Israel adalah bangsa kuncinya. Daniel 2 ayat 21, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara, para teolog sepakat berkata, sejarah adalah kisahnya Tuhan. Seluruh sejarah dunia adalah kisahnya Tuhan. Cukup berbeda dengan definisi Napoleon. Sejarah adalah sekumpulan kebohongan yang disepakati. Nah, saudara, Tuhan telah menetapkan zaman dan masa bagi bangsa-bangsa di bumi, khususnya Israel, saudara. Dan semua ini akan berujung pada waktu yang mengerikan yang disebut hari Tuhan. Nah, frasa kedua adalah yang disebutkan adalah hari Tuhan. Dalam Alkitab, hari itu dapat merujuk pada periode 24 jam, 1 hari, atau waktu yang lebih lama di mana masa itu Allah menyelesaikan sesuatu untuk tujuan khusus. Misalnya dalam Kejadian 2:3 kata itu berarti 24 jam, tetapi dalam Kejadian 2 ayat 4 itu menggambarkan seluruh masa penciptaan. Hari Tuhan adalah waktu ketika Tuhan menghakimi dunia dan menghukum bangsa-bangsa. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rapture, jadi gereja itu akan diangkat dan tidak mengalami penghakiman yang Tuhan berikan kepada dunia. Tetapi hari Tuhan adalah ketika Tuhan menghakimi dunia dan memurnikan bangsa Israel. Nah, Kejadian 2 ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, masa diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Pada masa yang sama, Allah mempersiapkan Israel untuk kembalinya Yesus Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Jadi baca Amos 5 ayat 18-20, Yoel 2 ayat 1, Zefanya 1 ayat 14-18, Yesaya 2 ayat 12-19 untuk deskripsi masa besar ini. Nah, saudara, harap bersabar, saya akan tampilkan 4 ayat ini, saudara. Amos 5 ayat 18, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seorang beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Yoel 2 ayat 1, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Zefanya 1 ayat 14-18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasan, malah kebinasan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi, kecuali gerejanya, saudara. Yesaya 2 ayat 12-19. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi
dan tetap menjulang dan menghukum semua pohon terbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Itu adalah gambaran hari Tuhan, saudara. Nah, istilah lain untuk periode ini, hari Tuhan adalah masa kesusahan Yakub. Yeremia 30 ayat 7, banyak para teolog juga menyebutnya kesengsaraan besar, Great Tribulation, dan menunjuk ke Wahyu 6-19 sebagai landasan kitab suci yang paling jelas menggambarkan peristiwa ini. Yeremia 30 ayat 7, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Israel, Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Nah, ketiga adalah kata pencuri di malam hari. Tuhan kita menggunakan gambaran ini dalam pengajarannya sendiri. Ia menggambarkan tiba-tiba dan kejutan yang terlibat dalam kedatangan hari Tuhan. Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus menggunakan gambar ini untuk memperingatkan kita mempelai Kristus, orang percaya, agar tidak tidur siang. Karena ini adalah secara harafiah, saudara. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk umatnya. Tidak ada tanda-tanda khusus, saudara. Kita harus hidup dalam sikap berjaga-jaga, menunggu, sementara kita sibuk bekerja, melayani, dan bersaksi. Nah, sekarang, saudara, kita dapat menggabungkan tiga konsep ini dan menemukan apa yang Paulus ingin ajarkan kepada jemaat yang bingung di Tesalonika. Dia telah memberitahu mereka tentang kedatangan Kristus bagi gerejanya. Peristiwa yang dijelaskan pada pengajaran minggu lalu, yaitu rapture, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Dia juga telah memberitahu mereka bahwa setelah gereja diangkat, ada periode penderitaan dan kesengsaraan yang hebat di bumi setelah pengangkatan gereja ini. Dan ini adalah suatu masa, saudara, akhir zaman dan masa kedatangan Tuhan Yesus. Jadi zaman dan masa ini berhubungan dengan Israel dan bangsa-bangsa, tetapi tidak berlaku bagi gereja atau mempengaruhi kebenaran kedatangan Tuhan bagi gereja. Dia bisa datang kapan saja dan ini akan menghantar hari Tuhan. Jadi setelah rapture itu akan mengantar kesengsaraan besar bagi Israel dan bangsa-bangsa yang tidak bertuhan, saudara. Nah, Paulus menjelaskan lebih banyak tentang hari Tuhan dalam surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Di 2 Tesalonika nanti ada urutannya. Jadi kita akan menyimpan rincian ini untuk bab selanjutnya. Jadi penekanan di sini hanyalah agar orang-orang percaya, kita semua tahu, memiliki pengetahuan ini. Sementara orang-orang tidak percaya hidup dalam ketidaktahuan akan rencana Allah, kejadian tiba-tiba ini akan mengungkapkan kepada dunia ketidaktahuannya akan kebenaran ilahi. Itu yang pertama, mempelai Kristus harus mempunyai pengetahuan akan ini, saudara. Kedua, mempelai Kristus mempunyai pengharapan, tetapi orang-orang tidak percaya akan dikejutkan. Jadi, apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kita semua, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, dunia yang belum diselamatkan
akan menikmati masa damai dan keamanan palsu sebelum peristiwa kesengsaraan ini terjadi. Perhatikan dengan seksama perbedaan antara kata mereka adalah orang-orang tidak percaya dan kamu atau kita adalah mempelai Kristus di seluruh bagian ini. Mereka mengacu pada yang belum diselamatkan. Mereka akan berkata damai dan aman, tetapi kita akan berkata Tuhan Yesus akan datang kembali dan penghakiman akan datang, saudara. Dunia akan terkejut karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan atau mengindahkan peringatan Tuhan. Seperti pada zamanmu, Tuhan telah memperingatkan bahwa air bah akan datang, namun hanya 8 orang yang percaya dan diselamatkan. 1 Petrus 3:20. Lot memperingatkan calon menantu-menantunya bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Yesus juga memperingatkan generasinya bahwa Yerusalem akan dihancurkan, dan peringatan ini membuat orang percaya melarikan diri, tetapi banyak lainnya tewas dalam pengepungan. Faktanya, Yesus menggunakan air bah dan pemusnahan Sodom dan Gomora sebagai contoh. Orang-orang pada masa itu melakukan kegiatan rutin mereka sehari-hari. Makan, minum, kawin mengawinkan, dan tidak pernah mempertimbangkan bahwa penghakiman sudah dekat. Orang-orang banyak yang telah mencoba untuk menetapkan tanggal kedatangan Tuhan Yesus, hanya merasa malu dengan kegagalan mereka. Tiba-tiba, saudara. Namun, adalah mungkin untuk mengharapkan kedatangannya tanpa menetapkan waktu tertentu. Tidak ada tanda-tanda yang harus dipenuhi sebelum dia dapat kembali untuk gerejanya. Tiba-tiba, saudara. Orang Kristen adalah anak-anak terang. Dan oleh karena itu, tidak dalam kegelapan dalam peristiwa masa depan. Orang-orang yang tidak percaya mengolok-olok, mencemooh gagasan tentang kembalinya Yesus Kristus. 2 Petrus 3:3, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Saudara, lebih dari 20 abad telah datang dan pergi sejak Tuhan kita memberikan janji kedatangannya kembali, dan dia belum kembali. Ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Ini hanya berarti bahwa Tuhan tidak mengikuti kalender kita, waktu kita. Saudara, 1 hari bagi Tuhan seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun itu seperti 1 hari. Kita harus tahu, 2 Petrus 3:8. Paulus membandingkan penghakiman yang akan datang dengan perempuan hamil yang sakit bersalin. Bahkan dengan teknologi medis modern kita sekarang, rasa sakit saat melahirkan itu nyata dan menyakitkan. Sakit bersalin memerlukan kontraksi otot yang memungkinkan ibu melahirkan bayi. Nabi Yesaya menggunakan gambaran yang sama ini ketika dia menggambarkan hari Tuhan yang akan datang. Matius 24:8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, yaitu kerajaan 1000 tahun. Saudara, kebenaran apa yang Yesaya, Yesus, dan Paulus ajarkan kepada kita? Kebenaran dari hari Tuhan akan datang kelahiran kerajaan baru, yaitu Yesus Kristus. Ketika penghakiman Tuhan selesai, anak Tuhan akan kembali dengan kuasa dan kemuliaan besar. Paulus menggambarkan peristiwa ini dalam suratnya yang kedua kepada orang-orang Kristen di Tesalonika. Hidup mempelai Kristus, saudara, haruslah penuh pengharapan. Jadi ini tidak berarti mengenakan kain putih, udah nggak mau ngapa-ngapain, duduk di atas gunung, dan tidak mengerjakan apa-apa. Kita itu dibuat untuk mengerjakan perbuatan baik soalnya. Itu tandanya kita mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak mengerjakan apa-apa, itu adalah sikap yang tidak disenangi oleh Allah. Tetapi itu berarti hidup dalam pengharapan kedatangan kembali, menyadari bahwa pekerjaan kita akan dihakimi. Jadi Yesus datang, kita harus tahu pekerjaan kita juga akan diadili. Dan bahwa kesempatan kita untuk melayani di bumi akan berakhir. Jadi ini artinya kita harus hidup dengan melihat nilai-nilai kekekalan. Jadi saudara, ada perbedaan antara siap untuk pergi ke surga dan siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapapun yang dengan tulus iman percaya kepada Yesus,
untuk keselamatannya, siap pergi ke surga. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah menyelesaikannya. Tetapi saudara, untuk siap bertemu dengan Tuhan Yesus di tahta pengadilan Kristus adalah masalah apakah kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Karena itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi maksudnya itu kita harus tinggal di dalam Kristus, bekerja untuk dia, melayani dia. Itu artinya kita benar-benar tekun untuk menantikan kedatangannya. Karena kita tidak mau malu. Kalau Yesus datang, kita nggak kerjaan apa-apa untuk Yesus. Ya, seperti itu, saudara. Hari Tuhan yang tadi saya bilang kesengsaraan besar itu tidak akan menimpa gereja. Itu tidak berarti bahwa kita siap dan mengetahui ketika hari itu tiba. Tetapi bahwa kita tidak akan berada di bumi lagi ketika hari itu datang. Kita juga tahu bahwa kita tidak akan melalui kesengsaraan besar. Ini adalah kesimpulan bahwa orang Tesalonika termasuk kita sebagai mempelai Kristus harus hidup dalam pengharapan karena kita semua tanpa kecuali adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Di dalam Alkitab, anak-anak terang dan siang adalah ketika dia memilih karakter dari sesuatu yang mencirikan sifat Allah, yaitu bahwa karakter kita harus serupa dengan Yesus Kristus, saudara. Itu artinya anak-anak terang. Orang percaya yang hidup dalam penantian kedatangan Tuhan pasti akan menikmati hidup yang lebih baik daripada orang Kristen yang tidak kerja sama sekali, yang diam saja. Padahal Tuhan Yesus sudah baik menyelamatkan dia dari maut dengan pengorbanan di kayu salib. Karena itu, saudara, di akhir setiap pasal dalam surat ini, yaitu 1 Tesalonika, Paulus menunjukkan hasil praktis, praktikal teologi dari hidup yang penuh pengharapan. Bagaimana sih kita hidup dengan mengharapi Tuhan Yesus datang kembali? Jadi karena itu saya akan bahas lagi. Mari kita luangkan waktu sekarang untuk meninjau kembali pasal-pasal sebelumnya yang telah kita bahas pada pengajaran sebelumnya dan memeriksa hati kita. Saudara, ringkasan 1 Tesalonika 1 ayat 4, ini saya singkat aja. Gereja ideal adalah gereja ada isinya adalah umat yang terpilih, umat yang teladan menerima firman, umat yang bersaksi dan berdampak, dan umat yang berpengharapan. Dan sebagai gembala kul, kita sebagai gembala atau sebagai orang yang merawat orang-orang yang masih bertobat, kita harus merawat seperti pengurus yang setia, seperti ibu yang mengasuh, dan seperti ayah yang mendidik. Dan bagaimana kita memberikan mereka kekuatan dalam penderitaan, kita bisa gunakan firman Tuhan di dalam kita. Kekuatan dalam penderitaan yang kedua adalah umat Tuhan di sekeliling kita. Dan yang ketiga adalah kemuliaan di masa akan datang yang ada di depan kita. Dan bagaimana kita membantu orang-orang teguh berdiri, yaitu memberikan mereka penolong, mengajarkan mereka firman, dan berdoa untuk mereka. Dan bagi anak-anak yang sudah mulai berjalan dalam iman, ya mereka harus kita harus tuntun untuk berjalan dalam kasih, berjalan dalam kekudusan, dan berjalan dalam kejujuran. Jadi ini ringkasan dari 1 Tesalonika 1 sampai 4. Saudara, yang ketiga adalah ciri-ciri mempelai Kristus adalah sadar, dan ciri-ciri orang yang tidak percaya yang akan mengalami kesengsaraan besar adalah mabuk. Nah, 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi iman, pengharapan, kasih. Menjadi sadar itu berarti waspada. Jadi kita benar-benar periksa hidup kita, saudara. Hidup dengan mata terbuka, saudara. Sadar dan mantap. Jadi untuk membuat kontras lebih jelas, Paulus menggambarkan dua kelompok orang. Satu kelompok mabuk dan tertidur, sementara kelompok lainnya terjaga dan waspada. Saudara, bahaya akan datang. Tetapi orang-orang yang mabuk itu tidak menyadarinya.
Kerumunan yang waspada sudah siap dan tidak takut karena kita adalah anak-anak terang. Kita seharusnya tidak hidup sebagai orang-orang yang termasuk dalam kegelapan. Dengan kata lain, karena hari sudah dekat, saatnya kita bangun, melek, membersihkan diri, dan mengenakan Kristus. Melayani Kristus, saudara. Nah, saudara, Roma 13:12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak hanya menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi kita juga mengenakan perlengkapan senjata terang untuk melayani orang lain. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dan ketika kita berdandan, lebih baik kita menggunakan baju jira iman dan kasih. Menutupi hati, saudara, iman dan kasih, dan ketopong pengharapan menutupi pikiran, saudara. Hanya persenjataan terang yang cukup melindungi kita di hari-hari terakhir ini sebelum Tuhan kita datang kembali. Saudara, orang percaya yang berpikiran sadar atau jernih memiliki pandangan hidup yang tenang dan mantap. Dia tidak akan berpuas diri, tetapi dia juga tidak frustasi dan takut. Dia tahu akan hari Tuhan, namun dia tidak gemetar. Dia akan mengalami kesulitan hidup, tetapi dia tidak akan menyerah. Karena dia tahu masa depannya aman di tangan Tuhan Yesus, jadi dia hidup setiap hari melayani Tuhan dengan kreatif, tenang, dan patuh, saudara. Ini adalah mempelai Kristus. Tetapi orang-orang yang belum diselamatkan di dunia ini tidak waspada akan hal itu. Mereka seperti orang mabuk yang tinggal di surga palsu dan menikmati keamanan palsu. Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang Kristen mula-mula pada hari Pentakosta, orang-orang yang belum diselamatkan menuduh orang-orang Kristen mabuk. Kenyataannya, orang-orang yang belum diselamatkanlah yang hidup seperti orang mabuk. Pedang murka Tuhan menggantung di atas dunia, namun orang-orang menjalani kehidupan yang tidak bertuhan tidak sadar. Sehingga mereka, saudara, melewati kehidupan mereka yang kosong dan sia-sia. Apalagi untuk memikirkan hal-hal kekal. Gak ada sama sekali, saudara. Saudara, kita telah belajar iman, pengharapan, dan kasih sebelumnya. Di sini mereka digambarkan sebagai baju besi untuk melindungi kita di dunia yang jahat ini. Iman dan kasih itu seperti tutup dada yang menutupi hati. Iman kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada semua umat Tuhan. Pengharapan adalah helm yang kokoh untuk melindungi pikiran kita, saudara. Orang-orang yang belum diselamatkan memusatkan pikiran mereka pada hal-hal dunia. Sementara orang-orang percaya yang berdedikasi memusatkan perhatian mereka pada perkara yang di atas. Jadi baca Kolose 3 yang tentang manusia baru, kita sudah mengarahkan pikiran kita untuk hal yang di surga. Pengharapan akan keselamatan tidak berarti pengharapan bahwa pada akhirnya kita diselamatkan. Seorang dapat mengetahui hari ini bahwa dia telah diselamatkan dan akan pergi ke surga. Paulus tahu bahwa orang-orang percaya di Tesalonika diselamatkan, dan dia yakin bahwa dia dan mereka akan bertemu Yesus Kristus di udara. Orang yang diselamatkan yang dengan percaya diri berkatakan, saya tahu saya kalau misalnya mati pasti masuk surga. Saya tahu saya telah diselamatkan, itu tidak menunjukkan kesombongan, saudara. Dia sedang menunjukkan iman dalam firman Tuhan. 1 Yohanes ditulis untuk membantu kita mengetahui bahwa kita telah diselamatkan. Ini boleh dibaca, saudara. Nah, saudara, sebenarnya kita itu harus sadar bahwa kita sudah diselamatkan karena ada 3 bentuk kata untuk keselamatan. Masa lalu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita dibenarkan, justification. Itu berarti saya telah diselamatkan dari kesalahan dan hukuman dosa. Sekarang kita sedang mengikis kedagingan kita, yaitu sanctification, pengudusan, yaitu saya sedang diselamatkan dari kuasa dan pengaruh dosa. Dan nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali merupakan penggenapan totalitas dari semua keselamatan, glorification, bahwa saya akan diselamatkan dari kehadiran dosa ketika Kristus datang kembali. Jadi dosa itu tidak ada pengaruh lagi sama kita waktu kita dimuliakan. Orang yang belum diselamatkan tidak memiliki harapan.
Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini membantu menjelaskan mereka mengapa hidup seperti itu. Makan, minum, bersukacita, karena besok kita akan mati katanya. Jadi kita happy-happy dulu sekarang. Nah, itu adalah orang yang belum diselamatkan. Tetapi kita beda, saudara. Paulus mengulangi kata tidur beberapa kali dalam ayat-ayat ini untuk menggambarkan sikap dunia yang terhilang. Paulus menggunakan kata itu untuk menggambarkan kematian rohani. Istilahnya apa, saudara? Mereka itu hatinya itu tidak bisa tertarik sama hal-hal rohani. Apa itu Alkitab? Dia orang tidak bisa tertarik, saudara. Kayak dulu saya juga tidak pernah tertarik. Apaan itu Alkitab? Nggak bisa hasilin duit. Alkitab apaan itu? Nah, istilahnya yang ada suruh kita rendah hati melulu. Ya kan? Karena apa? Roh kita itu tidak bisa respon pada hal-hal yang spiritual dan kekal. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membuat hati kita respon kepada hal-hal itu. Itu artinya dibangkitkan kembali bersama-sama Tuhan Yesus. Tubuh memang pergi tidur dan roh kita pergi bersama Tuhan. Namun pada bagian ini, tidur itu berarti bukan kematian. Itu berarti orang-orang dunia tidak peduli tentang moral dan mati respon tentang hal-hal spiritual. Yesus menggunakan kata tidur dalam arti ini dalam Markus 13 ayat 32 sampai 37. Ketika sampai pada kedatangan kembali Tuhan Yesus, kita semua akan menjadi manusia pagi. Bangun, sadar, siap untuk fajar hari baru yang indah ini. Tetapi bagi banyak orang yang belum diselamatkan, yang menikmati kemabukannya, kedatangan Yesus Kristus berarti akhir dari terang dan awal dari kegelapan abadi. Nah, saudara, hal yang ketiga, mempelai Kristus itu pasti mendapatkan keselamatan, tetapi orang yang tidak dipilih, orang yang dipisahkan, yang bukan dipilih oleh Yesus, itu pasti akan mengalami penghakiman. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak perlu takut akan kesengsaraan masa depan, karena itu bukan bagian dari rencana Tuhan yang tetapkan untuk kita. Akankah orang Kristen mengalami hari Tuhan, masa kesengsaraan yang mengerikan yang Tuhan kirimkan ke bumi? Saudara, teolog itu banyak pemikiran, tapi saya akan menyampaikan pemikiran saya. Saya rasa tidak. Dan ayat-ayat seperti 1 Tesalonika 1 ayat 10, 5 ayat 9 tampaknya mendukung hal ini. Memang orang Kristen selalu mengalami penderitaan di dalam dunia. Karena penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen yang berdedikasi. Tetapi orang Kristen tidak akan melalui kesengsaraan besar yang ditetapkan untuk dunia yang tidak bertuhan, saudara. Saya berpendapat kita tidak akan mengalami masa kesengsaraan besar, dan saya rasa kita sebagai murid-murid firman Tuhan yang cermat setuju akan hal ini. Dan saya tidak akan menjadikannya sebagai perdebatan, saudara. Jadi ini adalah argumen saya. Nah, karena itu sama sekali tidak berguna. Tetapi saya percaya bahwa gereja akan diangkat sebelum masa kesengsaraan besar. Saya berargumen, tetapi saya harus memberikan bukti, saudara. Nah, di sini biarkanlah saya berbagi alasan yang telah meyakinkan saya. Alasan pertama, saudara, sifat gereja. Gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala. Ketika dia mati bagi kita di kayu salib, dia yang menanggung bagi kita semua penghakiman ilahi yang diperlukan untuk keselamatan kita. Dia telah berjanji bahwa kita tidak akan pernah merasakan murka Allah karena udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Karena itu, hari Tuhan adalah hari murka Allah dan tampaknya tidak adil dan tidak perlu bahwa gereja harus mengalaminya. Alasan kedua, saudara, sifat dari kesengsaraan ini. Ini adalah masa ketika Tuhan yang akan menghakimi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan juga membersihkan Israel dan mempersiapkannya untuk kedatangan Mesiasnya.
Penghuni bumi akan merasakan murka Allah, dan bukan mereka yang kewarganegaraan di surga. Allah akan menghakimi penduduk bumi karena dosa mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa mereka belum ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi Dia akan menghakimi dosa-dosa orang percaya yang telah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Alasan ketiga adalah waktu kedatangan Kristus yang tiba-tiba. Tidak ada yang harus terjadi bagi Kristus untuk kembali. Dia akan kembali dalam waktu yang tidak kita akan sangkakan. Kecuali, saudara, panggilan keluar dari orang Israel yang akan diselamatkan, yang ditentukan untuk diselamatkan dan melengkapi tubuh Kristus. Jika Tuhan kita tidak kembali untuk kita sampai masa akhir kesengsaraan besar, maka sebenarnya kita akan tahu kapan Dia akan datang. Kan 7 tahun, kalau mulai kesengsaraan besar, berarti Tuhan Yesus datang 7 tahun lagi dong. Nah, padahal Tuhan Yesus katakan bahwa Dia akan datang tiba-tiba. Jadi alasan yang tepat adalah Dia akan datang sebelum masa kesengsaraan besar. Karena apa, saudara? Urutan, tanda, dan waktu semuanya dijabarkan nanti kalau kita belajar Wahyu 6-19. Dan saudara perlu dicatat bahwa kata gereja itu tidak digunakan sama sekali dalam Wahyu. Dari Wahyu 4 ayat 1 sampai 22 ayat 13. Perhatikan juga bahwa Paulus hidup dalam pengharapan untuk melihat Kristus karena ia menggunakan kata ganti kita dalam membahas doktrin ini. Rasul Yohanes memiliki sikap yang sama. Dia menutup bukunya dengan doa, demikianlah datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Saudara, alasan keempat bahwa kita akan di-rapture dulu sebelum kesengsaraan besar adalah perjalanan 7 gereja dalam kitab Wahyu. Banyak pelajar Alkitab percaya bahwa Tuhan memilih 7 gereja ini untuk mengilustrasikan perjalanan rohani sejarah gereja, saudara. Jadi mulai dari Efesus yang menjadi gereja para rasul, Simirna akan menjadi gereja yang dianiaya pada abad awal, dan gereja yang terakhir, Laodikia, melambangkan gereja yang murtad di akhir zaman, saudara. Sebelum Laodikia, ada satu gereja namanya Philadelphia, menggambarkan gereja yang lemah, miskin, tetapi setia pada periode sebelum Kristus datang kembali. Ini adalah gereja yang menaati amanat agung, yang bersaksi, yang melakukan pekerjaan dengan pintu terbuka. Gereja yang mewartakan kedatangan Kristus yang segera. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, saudara. Aku akan datang segera. Peganglah yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Alasan kelima adalah urutan peristiwa dalam 2 Tesalonika 2 yang nanti akan kita pelajari. Perhatikan bahwa urutan-urutan yang digunakan Paulus itu sinkron dengan urutan yang ditunjukkan dalam kitab-kitab nubuat. Daniel, Yesaya, semuanya. Paulus menghubungkan kembalinya Tuhan Yesus dengan penebusan yang Dia beli bagi kita di kayu salib. Kita dibeli dengan harga. Kita adalah mempelainya. Dan Dia akan datang untuk merampas kita menjadi miliknya. Menuntut kita bagi dirinya sendiri sebelum Dia akan mengirimkan penghakiman di bumi. Saudara, ingatlah bahwa Kristus mati bagi kita agar kita dapat hidup melalui Dia. Melayani saudara, melakukan perbuatan baik untuk Dia dan bersamanya. Apakah kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan dan kita akan hidup bersama-samanya. Saudara, kita sudah sampai yang dorongan dan peneguhan. Jadi Paulus menutup bagian ini dengan penerapan praktis dorongan dan peneguhan untuk gerejanya. Saudara, pengetahuan bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi dan selamanya bersama Tuhan Yesus adalah dorongan tertinggi. Dan fakta bahwa kita tidak akan menanggung hari Tuhan, kesengsaraan besar, murka Tuhan pada hari Tuhan adalah sumber lain dari dorongan juga. Yang pertama positif, yang kedua luput dari yang negatif, dan keduanya menghibur. Kebenaran tentang kedatangan kembali Tuhan kita yang sudah dekat mendorong kita harus tetap hidup kudus. Hidup yang dipisahkan dari orang dunia. Saudara, perhatikan untuk melakukan dengan setia pekerjaan apapun yang telah Dia tugaskan kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 3, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena dunia tidak mengenal kita,
sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci, saudara. Nah, saudara, pengharapan akan datangnya Tuhan Yesus, kita yang berharap datang Tuhan Yesus, juga akan mendorong kita untuk menguatkan iman kita, saudara. Bagaimana? Dengan menerima firman Tuhan. Seperti gereja di Tesalonika. Menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah dan juga mengasihi saudara-saudara kita. Praktek mengasihi. Iman kita diperkuat dengan firman Tuhan, kasih dengan kita praktek kepada saudara-saudara kita. Jadi Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara mengetahui bahwa kita akan bersama Tuhan Yesus akan menguatkan kita dalam kesulitan hidup, saudara. Nggak ada apa-apanya kesulitan hidup. Dan memotivasi kita untuk bersaksi memenangkan yang terhilang. Banyak orang percaya memiliki situasi yang nyaman di dunia ini sehingga mereka jarang berpikir untuk pergi ke surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka lupa bahwa suatu hari mereka harus berdiri di tahta putih. Tetapi saudara, kita adalah mempelai Kristus yang berarti kita telah dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Kita wajib mengucap syukur karena kemurahan Tuhan Yesus untuk kita, pengorbanannya di kayu salib. Saudara, kalau kita lihat itu saudara, hari Tuhan itu betapa ngeri saudara. Jangankan hari Tuhan saudara. Akhir-akhir ini banyak kematian yang aneh saudara. Halloween di Korea, di lapangan sepak bola saudara, ada jembatan runtuh di India. Itu saya rasa itu hal-hal yang aneh gitu saudara. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk tetap kuat iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kita harus melayani Dia, mengasihi saudara-saudara kita seperti mempelai Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri surat 1 Tesalonika. Minggu depan kita akan bahas gereja adalah keluarga Allah. Dan saudara, nanti saya akan setelah Tesalonika saya akan masuk ke Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Nah, saya udah bikin untuk pengajaran surat Yakobus, ini adalah semua adalah kurikulumnya. Nah, kita akan mulai Januari sampai April kalau kita selesai Tesalonika dalam tahun ini. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak terima kasih kalau malam hari ini kami boleh Bible study. Untuk kami mencintai Engkau, hidup di dalam kekudusan. Hari-hari ini untuk kami sadar dan tidak mabok ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu turun atas setiap kami. Roh hikmat, wahyu, pengertian. Biar kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin dekat dengan Engkau. Dan mata kami terus memandang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah kami mempelai-mempelai-Mu selalu berkata, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Biar kami tak henti-hentinya merindukan kedatangan-Mu. Tak henti-hentinya merindukan mempelai kami, Raja segala Raja. Terima kasih, dan setiap kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bukan dengan kekuatan kami, kepandaian kami, tapi semuanya karena kuat kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, menopang hidup kami, sehingga hidup kami semakin dilayakkan, semakin disempurnakan. Pikiran kami semakin dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ora patakaya rala barala barala barala. Engkau memberkati setiap kami. Keluarga kami Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Pelayanan kami Tuhan berkati. Tuntun kami Roh Kudus. Tuntun kami.
untuk kami berjalan dalam rancangan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan di akhir zaman ini kami menjadi orang-orang yang menuntaskan amanat agungnya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk Lause yang sudah mengajar kami malam hari ini. Berkat-Mu turun Tuhan atas Pak David Chang. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan. Tuhan berkati istri anak-anaknya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pakai Tuhan Pastor David Chang dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible Study kami malam hari ini. Mari Bapak, Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible Study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat beristirahat.